Halo guys, Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini aku akan membawakan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh sepasang binaragawan bernama Kelly Ryan dan Craig Titus. Ditanya ya, Kelly Ryan dan Craig Titus sepertinya menjalani kehidupan yang sempurna. Mereka berada di puncak permainan binaragawan, memiliki banyak uang, dan sepertinya mereka benar-benar jatuh cinta. Kelly Ryan memulai karirnya sebagai pesenam dan kemudian menari ketika dia kuliah di Universitas Carolina Selatan. Kelly kemudian terjun ke binaraga setelah melihatnya di TV. Kelly adalah seorang selebritis di dunia binaraga. Dia bertemu dengan Craig Titus di salah satu kompetisinya, dan dia berkata bahwa dia langsung jatuh cinta kepadanya. Pada awalnya Kelly menolak berhubungan dengan Craig Titus karena Craig Titus mempunyai reputasi yang jelek pada saat itu. Craig Titus pernah ditangkap pada tahun 90-an karena menjual ekstasi, dan dia juga pernah dinyatakan positif menggunakan steroid di masa lalu. Dia jujur saat itu emang menggunakan steroid. Namun pada akhirnya Kelly dan Craig pun tetap berkencan. Dan mereka akhirnya pindah ke Las Vegas dan menikah pada Juli 2000. Mereka menikah di Little White Wedding Chapel. Mereka segera menjadi selebritis dan tampil bersama di beberapa sampul majalah dan melakukan eksposisi kebugaran juga. Mereka segera mempekerjakan asisten pribadi mereka yang bernama Melissa James. Melissa James adalah seorang penari profesional dan instruktur tari terlatih. Dia mengajar balet, hip hop, dan jazz. Dia membuka studio tarinya sendiri di Florida ketika dia berusia 19 tahun. Tapi sayangnya, itu tidak bertahan lama. Dia pindah ke Vegas tak lama setelah dia bertemu dengan Craig Titus di salah satu kompetisi kebugarannya. Lalu, Craig membujuknya untuk pindah ke Vegas. Pada saat pindah ke Vegas dan bersama tinggal dengan Kelly dan Craig, itu hanya bertahan beberapa bulan. Ibu Melissa, Maura James, mengatakan cahaya dalam diri gadis bermata biru cerahnya itu meredup setelah kesepakatan bisnis yang buruk membahayakan studio tarinya. Saat itulah dia bertemu dengan Craig Titus di sebuah kompetisi kebugaran. Mereka pun langsung cocok dan si Craig membujuknya untuk ikut pindah ke Las Vegas. Melissa berharap mendapatkan jackpot di Vegas. Dia berpikir bekerja dengan pasangan yang super dalam binaragawan ini dapat menempatkannya di jalur cepat menuju ketenaran dan kekayaan. Setidaknya membantunya mendapatkan cukup uang untuk mendapatkan kembali studio tarinya. Melissa terlibat sepenuhnya dan benar-benar tinggal bersama Craig dan Kelly. Namun kenyataannya, dia memberitahu ibunya Maura James bahwa mereka tidak pernah membayarnya dan bahwa mereka seringkali berada dalam keadaan paranoia akibat narkoba. Craig dan Melissa pun diam-diam menjalin hubungan di belakang Kelly. Nah, si Kelly pun tahu dengan hubungan tersebut dan tidak menyukai Melissa setelah itu. Setelahnya, si Craig ini memesankan tiket pulang untuk Melissa, dan dia seharusnya terbang pulang untuk merayakan Natal bersama ibunya. Namun, ditunggu dia tidak pernah kembali ke rumah ibunya. Sampai akhirnya, pada tanggal 14 Desember 2005, jenazah Melissa ditemukan di bagasi mobil, tepatnya Jaguar merah milik Kelly. Mobil itu ditemukan terbakar di tengah gurun pasir. Namun, pembunuhan brutal terhadap Melissa James dimulai di rumah Craig dan Kelly. Melissa diserang dengan taser dan digunakan sebanyak 5 kali. Ada dasi dari jubah mandi yang ditemukan di lehernya dan kabel dari speaker. Selama otopsi, terdapat bukti bahwa si Melissa mengalami pencekikan yang lumayan keras. Dia juga jelas mengalami luka bakar yang sangat parah. Namun, mereka masih dapat mengetahui bahwa seluruh kepalanya masih terbungkus oleh lakban. Ada juga tingkat racun morfin yang ada di badan Melissa ditemukan dengan dosis yang sangat tinggi.
Craig dan Kelly mencoba memberitahu polisi bahwa mereka tidak membunuh Melissa, bahwa Melissa ini menyuntikkan dirinya sendiri dengan morfin hingga overdosis untuk membunuh diri. Craig juga menelpon beberapa teman malam itu tentang bagaimana mereka menemukan Melissa yang tewas. Dia juga memberikan tas ransel kepada teman-temannya yang di dalam tas mereka menemukan taser dan pistol setrum. Craig pun menelpon temannya Anthony Ghost untuk membantu membuang jenazah Melissa. Namun pada saat polisi sedang melakukan penyidikan, banyak bukti dan kejanggalan dari CCTV yang ada di jalanan. Anthony Ghost terlihat dalam pengawasan pada pukul 3.40 pagi saat memasuki sebuah toko. Kelly juga menggunakan kartu kreditnya untuk membeli 7 botol cairan korek api, dan Craig terlihat mengendarai Jaguar merah yang membantunya memarkirkan mobil. Akhirnya Anthony Ghost juga meninggalkan center dan ditemukan tidak terlalu jauh dari Jaguar tersebut. Polisi menggunakan laporan kartu kreditnya si Kelly tadi untuk memastikan bahwa dia membelikan senter dengan merek yang sama dengan senter yang jatuh tadi tuh, yang dijatuhkan sama si Anthony. Polisi pun akhirnya menangkap Anthony Ghost dan menginterogasinya. Mereka juga ingin membawa Kelly serta Craig juga, namun mereka terlanjur melarikan diri. Craig berhasil menukar mobilnya yang lama dengan mobil yang baru dan mereka mengambil uang dari rumah mereka. Akhirnya FBI mengecek mereka sedang berada di Boston. Kelly ditangkap di salon kecantikan saat dia sedang merapikan kukunya. Craig ditangkap tidak jauh dari salon tempat Kelly ditangkap. Pada tanggal 31 Mei 2008, pada saat menjalani persidangan, Craig dan Kelly sama-sama mengaku bersalah untuk pengurangan dakwaan. Kelly Ryan mengaku bersalah atas pembakaran. Dia juga mengajukan pembelaan untuk baterai dengan senjata mematikan yang menyebabkan cedera tubuh. Akhirnya dia dijatuhi hukuman 6 hingga 26 tahun penjara. Pada tanggal 24 Oktober 2017, Kelly dibebaskan bersyarat setelah menjalani hukuman 12 tahun. Craig Titus dijatuhi hukuman 21 tahun hingga 55 tahun penjara, sedangkan Anthony Ghost dinyatakan bersalah atas pembakaran dan terlibat dalam pembunuhan. Ya, itulah guys kisah pembunuhan dari Melissa James yang dibunuh oleh majikannya sendiri, seorang binaragawan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kasus berikutnya. Assalamualaikum.